Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih, teman-teman? Oke, kembali hadir ya teman-teman di acara Amazing Academy. Spesial kelas hari ini kita bakal membahas tentang Pixel Lab. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di kelas Amazing, ini sedikit aku jelasin ya. Jadi sebelum acara, biar teman-teman juga tahu gitu ya, rules-nya kayak gimana. Nah, ini aku jelasin dulu. Oke, sebelum itu coba deh aku mau ngetes teman-teman di sini ada nggak sih yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini? Kalau yang udah ataupun yang belum boleh nih komen di kolom chat siapa yang udah dan siapa yang belum. Kalau belum jangan lupa di follow Instagramnya. Saya sudah, oke. Kak Alvina udah follow. Oke, belum. Yang belum bisa follow Instagramnya, nanti linknya aku share di sini buat link Instagramnya. Dan jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Insta Story kalian, tag Instagram narasumber kita hari ini, dan juga Amazing ID. Oke, ini buat yang belum tahu acara kita atau rules acara hari ini, jadi ini aku jelasin. Sebelumnya aku mau jelasin tentang Amazing Academy itu apa sih gitu ya. Jadi Amazing Academy ini adalah program atau bentuk support dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk memudahkan mereka dalam mengadakan workshop, webinar, dan juga online course. Jadi semuanya diselenggarakan secara full online biar teman-teman dari seluruh daerah bisa ikutan. Gitu. Kemudian, terus kemudian selain kita punya program Amazing Academy, kita juga punya aplikasi di mana aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para kreator atau yang mungkin baru pertama kali memulai bikin portofolio gitu ya. Jadi aplikasi ini berbasis landing page atau iOS. Jadi gratis ya teman-teman, bisa untuk menampilkan link sosial media, terus kemudian YouTube, terus kemudian kalian punya kalau kalian udah punya marketplace gitu ya, misal kalian business owner bisa pakai link ini untuk mengumpulkan link-link tersebut gitu. Jadi biar memudahkan customer kalian nyari linknya biar nggak kayak kecampur. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang bingung gitu ya, kalian bisa menuju di icon home ini, terus di scroll ke bawah, nah itu di bawahnya bakal ada kayak tutorial-tutorialnya. Terus ini kita juga dilengkapi fitur untuk analitik, jadi bisa ngecek berapa banyak kunjungan profil kita. Gitu. Terus pengumuman juga ya, jadi kan tadi sempat diumumkan tim WhatsApp kita gitu ya, terkait kelas hari ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat sertifikat di kelas hari ini, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Nanti kalian selain dapat sertifikat, kalian bakal dapat akses Amazing Premium selama 1 bulan, plus sama recordnya gitu. Jadi bagi peserta yang nggak bisa join hari ini tuh nggak apa-apa, kalian bakal dapat record juga, namun recordnya bakal cuma bisa diakses selama 24 jam aja gitu. Nanti bakal di-share kurang lebih 3-7 hari kerja gitu. Buat yang beli sertifikat nanti bisa dapat recordnya lifetime gitu. Nah, ini contoh desain Amazing Premium-nya. Jadi kurang lebih kayak gini, kalian bisa request warna kayak gimana, modelnya kayak apa, kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya waktu udah mulai berjalan nih. Mungkin bisa langsung dimulai aja. Oke, selamat malam Kak Wahyu. Halo, Oke, selamat malam Kak Caca. oke, siap. Oke, Kak Wahyu, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik, sangat semangat sekali nih Alhamdulillah. mau ketemu sama Alhamdulillah. teman-teman semua. Alhamdulillah Kak Wahyu. Oke, mungkin teman-teman yang udah pernah join di kelasnya Amazing sebelumnya mungkin nggak asing ya sama narasumber kita hari ini. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A. Oke, sebelum acara dimulai aku ngucapin terima kasih ya ke Kak Wahyu buat waktunya udah meluangkan waktu buat join di kelas Amazing hari ini gitu ya.
Oke, semoga teman-teman yang join di hari ini bisa nangkep ya dengan apa yang udah dijelaskan sama Kang Wahyu hari ini gitu. Oke, Kang Wahyu mungkin bisa langsung dimulai aja, waktunya udah mulai berjalan juga nih. Oke, waktu dan Zoom Caca persilakan. Oke, terima kasih Kak Caca. Izin share screen ya teman-teman semua. Oh ya teman-teman, nanti kalau misal kiranya suara aku atau suara Kang Wahyu agak sedikit nge-lag atau tampilannya nge-lag, bisa komen di kolom chat ya. Oke, silakan Kang. Sip. Gimana teman-teman, ada kelihatan nggak? Aman, aman Kang. Oke, sebelum ke materi ya teman-teman, saya perkenalan dulu ya. Di sini teman-teman mungkin ya ada yang udah ikut juga ya pas sebelumnya. Coba pengen tahu ada yang pernah ikut nggak pas di webinar sebelumnya? Atau ini pada baru semua? Baik teman-teman, di sini ya, jadi gini ya. Oke, ada yang baru, ini ada yang udah juga ya. Bagus sih kalau yang apa ya, yang baru itu berarti kita wajib kenalan nih. Ada yang udah, oke nanti kita materinya ya tetap beda ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman mungkin dulu ya agak sedikit berbeda ya sama sekarang. Kalau dulu mungkin teman-teman yang udah join ya, eh, penampilan saya agak sedikit berbeda teman-teman. Waktu itu rambut saya gondrong, sekarang udah hilang gitu. Mungkin agak sedikit kurang mengenal gitu. Kita kenalan lagi ya teman-teman. Oke, nama saya Wahyu Rohimat. Saya sebagai content creator dan juga mentor di desain grafis ya. Oke, bentar ya. Nah, memulai desain grafis itu saya dari sejak 2019 ya. Itu pertama kali ya sudah mencintai dunia desain grafis gitu. Sejak 2019 sampai sekarang. Nah, saya juga aktif sharing ya di Instagram gitu. Di Instagram terkait desain grafis yang khususnya di Pixel Lab gitu teman-teman. Dan saya juga aktif di mentor ya, sebagai mentor di dua kelas yaitu rubrik grafis dan sekolah desain. Nah, ini saya spill dari sekarang ya. Sebenarnya untuk sekolah desain bentar lagi ya mau launching. Kalau teman-teman mau ikut boleh ya teman-teman. Dan saya juga sering mengisi acara webinar, seminar kayak gitulah. Sama seperti sekarang juga saya join bersama Amazing ya. Ini kelasnya keren banget ya, di Amazing itu selalu menampilkan kelas-kelas yang update gitu. Banyak sekali kelas-kelas yang bisa teman-teman join juga selain di desain ya. Nah, ini untuk apa ya? Untuk keahlian software yang saya gunakan ini. Ini sekilas saja teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya dengan Pixelab, CapCut, Photoshop, Canva, Lightroom dan lain-lain ya. Ini sebagian saya cantumkan di sini. Nah, ini portofolio saya, sebagian portofolio saya. Yang atas itu poster, yang bawah logo ya. Ini saya cantumkan sebagian ya. Nah, di sini hasil dari Pixelab. Gitu. Ini murni dari Pixelab semua, teman-teman. Nah, ini termasuk kalau untuk ini ya kerjasama juga sama ada Maging ini ya. Sama sekarang juga kita lagi ngadain webinar bersama teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman dari materi saya yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan teman-teman. Oke, langsung ke materi saja teman-teman ya, biar juga penasaran. Oke, izin share screen lagi. Bentar ya. Oke, bentar. Ini gak ngezoom bentar ya.
Sip. Baik teman-teman, sebelum ke materi juga, saya pengen tahu nih, teman-teman masih pada semangat gak nih? Coba saya pengen reaksinya dari teman-teman. Coba ketikkan angka satu untuk ngetes semangat nih. Kalau teman-teman masih semangat, coba ketikkan angka 1. Oke, siap. Di sini saya juga baru lihat ya, ini yang join itu udah 78 ya. Udah 70 lebih orang. Terima kasih banyak teman-teman semua atas antusiasnya. Sekali lagi, semoga materi kali ini bisa bermanfaat gitu. Bisa teman-teman aplikasikan. Oke, teman-teman langsung saja. Maaf ya, di sini agak keras sekali ini. Saya juga agak serba-serba hitam gini, agak panas-panas gini. Oke, teman-teman, siap. Pada materi kali ini kita akan fokus ya kepada aplikasi Pixlab. Ya, kita akan lebih fokus kepada aplikasi Pixlab dan nanti saya akan spill juga untuk masterclass bersama teman-teman yang mau join. Nanti saya akan spill juga ya apa saja materi yang akan disampaikan, materi apa saja yang akan dipelajari di masterclass nanti. Oke. Nah, baik teman-teman. Sebelum ke khusus Pixlab, ini paling dasar ya. Saya selalu menanyakan ini setiap kali ada webinar ataupun seminar kepada teman-teman semua. Supaya apa? Supaya tujuan kita itu searah gitu. Karena kita akan membahas seputar desain grafis yang nantinya kita akan lebih fokus kepada Pixlab gitu. Oke teman-teman, apa itu desain grafis? Nah, saya mau minta pandangannya dari teman-teman juga. Apa sih desain grafis itu? Coba tuliskan satu kata aja. Apa itu desain grafis? Teman-teman coba. Contoh, desain grafis itu gambar atau poster atau apa? Coba teman-teman yang teman-teman ketahui selintas tentang desain grafis. Coba tulis di kolom chat. Tampilan, seni, ngedit, poster, gambar, keren. Keren. Siap teman-teman. Pamflet, karya visual. Itu 2 kata ya. Alat media promosi. Suka semua. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman desain grafis itu benar ya teman-teman apa yang udah tadi ditulis desain grafis itu. Nah ini saya ambil dari Kominfo ya pengertiannya. Jadi desain grafis itu teman-teman adalah proses komunikasi ya. Proses komunikasi yang menggunakan elemen visual ya seperti tipografi ataupun elemen desain, gambar ya. Tadi ada yang nulis gambar, ada yang nulis font gitu kan. Nah, itu disatukan menjadi sebuah informasi ya. Jadi tujuan desain grafis itu bukan hanya keindahan visual saja, bukan hanya sebuah ini poster yang bagus nih, ini desainnya kurang bagus, bukan seperti itu ya teman-teman. Nah jadi desain grafis itu ada sebuah pesan ya yang disampaikan melalui desain grafis ya, baik itu elemen ataupun gambar, foto ataupun font. Nah, itu digabungkan, disatukan, jadilah sebuah desain grafis. Nah, teman-teman jangan sampai melupakan apa ya pesan tersebut gitu. Karena kebanyakan kan kita terlalu fokus gitu kan. Orang itu terlalu fokus kepada visualnya gitu. Ini mah desainnya jelek. Padahal kan desain grafis itu saya setuju ya kita pasti punya apa ya punya pandangan masing-masing. Menurut saya bagus, tapi menurut teman-teman semua belum tentu bagus kan. Nah, tapi di sana ada yang namanya apa ya? Sebuah kaidah gitu, teman-teman. Ada sebuah kaidah di mana ada titik temu. Oh, ini desain yang bagus. Desain yang bagus itu antara komunikasi ya, ada antara pesan itu tersampaikan dan juga visualnya itu bagus. Nah, itu harus kombinasi ya, keduanya itu harus dikombinasikan sehingga selain desainnya yang bagus, visualnya yang bagus, tapi pesan ya, sebuah pesan yang disampaikan itu tersampaikan kepada audiens gitu. Nah, itu jangan sampai
visualnya bagus, tapi pesannya tidak tersampaikan, ataupun sebaliknya, ya, pesannya tersampaikan, tapi visualnya kurang bagus, itu kurang juga, karena kan kita itu grafis gitu, desain itu grafis gitu, menggunakan elemen-elemen sehingga bisa memudahkan pesan itu tersampaikan gitu. Dari pesan yang banyak gitu, bisa disederhanakan lewat desain grafis. Itu kan problemnya. Kenapa ada desain grafis? Karena emang ini kita punya pesan yang banyak nih. Bagaimana supaya pesan itu tersampaikan dengan mudah, dengan simpel, tapi orang itu mudah untuk menerima pesan tersebut. Makanya ada yang namanya dengan desain grafis. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi jangan sampai kita itu terlalu kepada salah satu ya, baik itu kita ke visualnya gitu kan. Kita fokus belajar visual-visual, tapi bagaimana cara menyampaikan sebuah pesannya itu kita tidak bisa. Kita tidak bisa menyampaikan sebuah pesan. Nah, itu ya teman-teman. Harus dicatat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Pixlab. Mungkin teman-teman yang join di sini juga rata-rata semuanya menggunakan aplikasi Pixlab ya, menggunakan aplikasi Pixlab. Nah, teman-teman sudah tahu belum aplikasi Pixlab itu untuk apa? Nah, teman-teman install aplikasi Pixlab itu untuk apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman ini apa ya? Aplikasi Pixlab itu yang awalnya itu kebanyakan orang menggunakan aplikasi Pixlab itu hanya untuk sebuah desain sederhana gitu. Hanya untuk edit foto, kemudian tambah teks, kayak gitu aja gitu. Enggak di apa ya? Ya enggak di sekeren sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan banyak gitu kan. Dengan menggunakan aplikasi Pixlab aja gitu kita bisa membuat apapun gitu asal kita tahu gitu bagaimana cara membuatnya. Yang mungkin sebagian orang itu kadang ini benar sih dibuatnya di aplikasi Pixlab. Nah, teman-teman pasti banyak orang yang nggak tahu, belum tahu bagaimana cara membuat desain yang bagus, baik itu mockup ya, ataupun ilustrasi, hanya menggunakan aplikasi Pixlab ya, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali apa ya yang dapat kita gali hanya dengan menggunakan aplikasi Pixlab itu, teman-teman. Itu banyak sekali. Balik itu ya tadi mockup ya, ada ilustrasi juga. Itu sebenarnya kita awal ya, saya juga awalnya apakah ini bisa dengan aplikasi Pixlab, dan ternyata emang bisa teman-teman ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Pixlab untuk hal tersebut gitu kan. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi jangan sampai apa ya, menggunakan aplikasi Pixlab itu hanya untuk satu desain aja gitu ya. Tapi kita harus terus belajar, terus mengeksplor ya, mengeksplor. Kalau bisa ya one day one design gitu kan. Satu hari itu kita bikin desain apapun pasti akan terasah gitu. Pasti akan ketemu. Oh, ternyata bisa loh bikin mockup di Pixlab kayak gitu, teman-teman. Oh, bisa loh bikin ilustrasi di Pixlab gitu, teman-teman ya. Itu sih, teman-teman ya, kalau untuk aplikasi Pixlab, sedikit kenalan dengan aplikasi Pixlab. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa nih, ada beberapa apa sih alasan kenapa kita menggunakan aplikasi Pixlab. Ini termasuk alasan-alasan saya kenapa menggunakan aplikasi Pixlab gitu. Mungkin ini ada juga alasan yang bisa mewakili teman-teman. Nah, teman-teman mungkin di sini apa sih yang paling apa ya? Yang paling teman-teman ini loh nilai lebihnya aplikasi Pixlab. Nah, coba ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 poin. Coba teman-teman tulis di kolom chat poin yang berapa yang paling apa ya, yang paling teman-teman itu ini loh kenapa alasan saya menggunakan aplikasi Pixlab gitu. Coba ada gak dari kelima poin ini atau di luar poin ini boleh. 1, gratis ya, offline,
offline tanpa internet, gratis, ringan. Oh iya, ini ringan ya, benar. Tidak makan banyak RAM. Ya, siap. Yang tiga itu tools cukup lengkap. Sip, benar teman-teman. Makasih banget. Makasih banyak. Toolsnya cukup banyak, visible, mudah. Oke, siap teman-teman. Makasih yang udah reaksinya ya. Udah memberikan tanggapannya, memberikan alasannya teman-teman kenapa memilih Pixel Lab gitu ya, teman-teman. Nah, ini salah satu alasan ya. Ini berapa alasan gitu ya, berapa alasan yang saya rasakan ya. Mungkin tadi ya yang ringan gitu ya, belum saya masukkan itu salah satu alasan juga ya. Salah satu alasan kenapa saya menggunakan aplikasi Pixel Lab. Pertama, teman-teman, gratis. Benar. Aplikasi Pixel Lab itu gratis. Teman-teman tinggal download saja di Play Store ya, tinggal download saja. Udah download, udah ya, sekali pakai gitu. Apalagi tidak harus menggunakan tadi benar RAM yang cukup besar. Hanya dengan menggunakan HP kentang pun ya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Pixel Lab selain gratis ya, teman-teman. Nah, aplikasi Pixel Lab juga ringan ya, ringan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu dengan HP yang ringan gitu, HP yang RAM-nya kecil gitu kan. Itu bisa mengunduh teman-teman, bisa mengunduh. Tinggal unduh saja. Jadi tanpa ada alasan apapun ya, tanpa ada alasan lagi, teman-teman tidak bisa berkarya ya, tidak bisa berkarya dengan desain grafis ya lewat aplikasi Pixel Lab gitu. Nah, ini ada aplikasi Pixel Lab buat teman-teman tempat berkarya, menuangkan ide-idenya ya, teman-teman. Yang kedua ada offline tanpa internet. Nah, banyak kan sekarang itu ada ya, ada beberapa juga sih ya, ada beberapa software khususnya yang di HP juga ada gitu kan, yang menggunakan internet gitu kan, offline. Nah, kenapa saya juga alasan waktu itu, sebenarnya saya juga pernah sih waktu itu pakai, kalau di HP ya, kalau di HP itu pakai PixArt dan juga pakai Canva ya waktu itu. Cuman kalau PixArt kan waktu itu saya maklum ya, kalau saya itu tinggalnya di apa, di kampung. Jadi jaringan itu susah teman-teman. Jaringan susah. Kalau di PixArt kan harus ada data gitu kan, jaringan internet itu jaringan susah, makanya menghambat gitu. Ketika saya belajar desain itu menghambat sekali ya. Kita membuat sebuah desain, apalagi ya harus ada deadline kayak gitu ya. Itu sangat menghambat sekali. Nah, ketemulah dengan aplikasi Pixel Lab. Nah, itu adalah sebuah apa ya, jawaban bagi saya, oh ini loh aplikasi yang emang offline dan juga tanpa internet. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tools yang cukup lengkap. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya di Pixel Lab itu satu tools saja itu bisa digunakan berbagai gitu kan, berbagai ide gitu. Hanya menggunakan dari satu tools itu gitu, teman-teman. Jadi satu tools itu enggak hanya untuk satu apa ya, yes, satu sebuah ide saja gitu, tapi kita bisa mengekspornya lagi gitu kan, apalagi dikombinasikan dengan tools-tools yang lain ya, supaya apa ya, lebih eksplor lagi gitu. Oh, ternyata ini tools ini bisa loh digunakan untuk hal yang lain gitu. Contoh shapes gitu kan, ada shapes. Nah, itu selain untuk bentuk ya, itu ternyata bisa loh untuk bikin gradasi, bisa loh untuk bikin apa ya, elemen gitu kan, bisa loh untuk bikin mockup gitu kan, untuk pencahayaannya dan lain-lain gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman ya, banyak sekali yang bisa kita explore gitu dari tools yang cukup lengkap di aplikasi Pixel Lab. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian selain tools yang lengkap juga teman-teman, tersedia file PLP ya. Nah, teman-teman, untuk apa ya? Untuk file PLP ini sangat apa ya? Ini sangat istimewa sekali ya menurut saya. Karena ini jarang sekali loh yang dimiliki aplikasi HP lainnya gitu. Aplikasi HP
aplikasi desain yang ada di HP gitu. Yang lainnya itu kayaknya jarang sekali gitu, jarang sekali mempunyai file yang seperti ini. Kalau di Photoshop kayak PSD-nya lah, kalau di Corel kayak CDR-nya ya, kayak gitu. Pokoknya itu keren sekali, itu bisa kita share ya, hasil desain kita itu kita bisa save ya di aplikasi, kemudian kita bisa share, ataupun kita bisa menerima file PLP dari teman kita. Kita buka di aplikasi Pixlab kita dan kita bisa mengeksplornya gitu teman-teman. Nah itu sangat apa ya? Sangat membantu sekali ya. Apalagi ketika teman-teman mungkin banyak apa ya? Banyak kerjaan ya. Banyak kerjaan yang emang sering sekali menggunakan apa template tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan berkali-kali gitu, teman-teman. Ataupun teman-teman bisa jual, teman-teman. Bisa jual file PLP tersebut kepada yang membutuhkan gitu. Pasti banyak sekali kan sekarang, banyak sekali template-template yang emang dibutuhkan gitu, kayak template buat feed Instagram kayak gitu kan pasti dibutuhkan. Itu teman-teman bisa jual juga gitu teman-teman ya. Oke. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman ya, termasuk tadi ya yang aplikasinya ringan gitu kan. Itu salah satu kelebihan ya, kelebihan dari aplikasi Pixlab ya teman-teman. Itu saya sangat apa ya, dari semua alasan ini saya itu apa ya, sangat sampai sekarang itu jadi kayak apa ya, kayak setia banget gitu ya sama Pixlab. Sama Pixlab itu, meskipun ya saya juga menggunakan aplikasi software-software yang lain ya untuk kebutuhan yang lain. Tapi untuk aplikasi Pixlab ini sangat spesial sekali gitu. Bahkan saya pun ya di Instagramnya untuk konten yang saya share itu saya khususkan untuk aplikasi Pixlab juga gitu kan. Kalau untuk aplikasi desainnya, karena emang udah apa ya, Pixlab ini yang membuat saya itu lebih apa ya, lebih kayak ini aplikasi yang sederhana tapi kita bisa mengekspornya gitu. Kita bisa mengekspornya menjadikan aplikasi yang memang kalau menurut orang lain itu kayak biasa, tapi kalau kita yang udah merasakannya gitu ya, kita sudah menggunakannya itu merasakan kenyamanan. Pasti teman-teman di sini yang kalau udah menggunakan aplikasi Pixlab pasti merasakan hal tersebut. Selain apa ya, selain dari alasan ini juga, alasan yang semua ini ya, dari yang 5 alasan ini. Nah, teman-teman juga pasti kayak, oh ini kita bisa menambah skill kita gitu kan. Karena kita bisa membuat sebuah desain dari nol ya, dari nol banget sampai membuat sebuah karya gitu. Bisa menambah skill kita gitu kan. Jadi nggak hanya kita tempel-tempel aja gitu kan. Tapi kita bisa mengasah skill kita gitu. Dan disitulah seninya gitu lah, ada seninya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Itu ya kenapa berapa alasan menggunakan aplikasi Pixlab. Oke, di sini kenapa ngedesainnya pakai HP gitu. Nah, Pixlab kan eh, aplikasi untuk HP ya, meskipun ada kita bisa juga ya, kita bisa menggunakan aplikasi Pixlab itu lewat PC ya ataupun laptop ya. Itu bisa sebenarnya, tapi ada caranya ya teman-teman. Ada caranya juga, tapi kan ini aplikasi umumnya untuk HP ya teman-teman. Nah, kenapa sih desainnya pakai HP teman-teman? Dan ini alasan saya juga kenapa sih ngedesainnya pakai HP. Nah, kalau orang mungkin atau teman-teman bertanya ya kepada saya, kenapa sih Kak ngedesainnya pakai HP gitu. Nah, ini salah satu alasan ya, beberapa alasan yang saya rasakan gitu kan. Yang saya rasakan ketika ngedesain pakai HP dan menggunakan aplikasi Pixlab ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya. Nah, yang pertama itu praktis teman-teman. Praktis kapan saja dan di mana saja. Itu sudah pasti ya teman-teman. Ketika mungkin teman-teman
menggunakan apa ya, menggunakan PC itu kan nggak bisa ya, nggak bisa dibawa, atau menggunakan laptop ya, itu pasti agak sulit ya untuk dibawa, agak berat gitu. Berbeda dengan HP, teman-teman gini aja, teman-teman itu pasti kemana-mana ya, kemana-mana tidak akan terlepas dari HP. HP itu pasti selalu dibawa ya, selalu dibawa, dan emang kita kalau gak bawa HP itu kayak apa ya, kayak susah aja gitu kan, karena semua komunikasi gitu kan, informasi itu ada di HP teman-teman. Nah ini saya juga ini ya pernah apa ya, waktu itu saya kan dari kosan ke kampus itu jauh ya, lumayan cukup jauh ya dari kosan ke kampus. Nah, saya pas waktu ke kampus itu kan ada matkul ya. HP saya ketinggalan pas saya udah nyampe ke kampus gitu, teman-teman. Saya udah nyampe ke kampus, baru aja nyampe. Itu HP saya ketinggalan. Kayak rasanya itu saya balik lagi, teman-teman. Saya balik lagi karena emang itu saking apa ya, saking karena di dalamnya itu kan ada apa ya, sebuah informasi gitu kan, ada informasi juga, ada alat untuk komunikasi kita juga, tapi selain itu juga kita ya emang benar sih, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya HP teman-teman ya. Dari smartphone itu kita nggak bisa terlepas. Coba berapa lama teman-teman nggak pegang HP gitu. Coba kalau emang bukan apa ya, kayak bukan keharusan gitu kan. Sehari ini contoh ada aturan gitu kan. Kalau ada aturan itu kan semuanya gitu kan. Semuanya nggak pegang gitu kan. Coba teman-teman berapa lama gitu. Pasti setiap saat gitu kan. Bahkan bangun tidur itu langsung buka HP gitu kan. Minimal matiin alarm lah gitu kan. Kita pegang HP juga kan. Nah gitu. Teman-teman pastilah kita tahu ya apa yang dirasakan kalau kita jauh ataupun kita gak bisa menggunakan smartphone ya teman-teman. Itu pasti teman-teman rasakan. Itu ya kenapa ngedesain pakai HP itu yang pertama praktis, kapan saja dan di mana saja kita bisa ngedesain simple. Kita cukup bawa HP aja bisa ngedesain. Kalau orang lain kan harus bawa tas besar, bawa laptop atau bawa, wah susah banget kan kalau untuk ngedesain gitu. Nah itu kalau orang-orang yang suka simple itu enak banget gitu ya. Kalau saya kan sukanya simpel-simpel aja. Udahlah pakai HP. Kamu kalau ngedesain itu pakai apa? Pakai HP aja. Nah, ada sedikit cerita juga teman-teman. Pas waktu apa ya? Masih di kampus juga teman-teman. Saya ada kegiatan ya. Ada sebuah kegiatan, ada acara gitu ya. Di mana ada apa ya? Ada yang belum dikerjakan gitu ya. Ada yang panitia itu belum kerjakan. Salah satunya adalah sertifikat ya, sertifikat buat pemateri gitu. Nah, sedangkan pemateri itu sudah naik ke podium gitu, sudah naik ke podium. Nah, dari situ belum ada sertifikatnya. Nah, teman-teman, eh, yang lain kan pada apa ya? Iya, pada panik kayak gitu. Nah, cuman saya kan ngedesainnya pakai HP gitu kan. Saya juga bisa pakai HP gitu kan. Ya udahlah, di situ saya yang ngerjain gitu. Karena emang sesimpel itu ya, teman-teman. Berbeda dengan apa ya? Kalau kita menggunakan hal apa ya? Kalau nggak sesimpel-simpel kayak gitu, sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan yang simpel-simpel sebenarnya teman-teman ya. Termasuk saya juga gitu. Lebih baik yang cepat praktis kayak gitu. Oke, yang kedua, teman-teman menu dan toolsnya tidak ribet. Nah, ini yang saya rasakan juga teman-teman ketika memulai ya. Saya membandingkan ya ketika memulai ngedesain dengan HP dan juga dengan PC gitu. Dengan aplikasi yang di smartphone dan juga di PC. Nah, teman-teman,
saya merasakan ketika memulai gitu kan, memulai desain di PC itu kayak bingung, benar saya bingung banget ini harus ngapain, ini bagaimana gitu kan, kayak susah banget gitu, susah banget jujur saya pertama kali menggunakan PC ya, itu bingung banget saya harus ngapain. Nah, berbeda kalau kita menggunakan aplikasi yang di HP ya, khususnya Pixelab itu kita bisa mengotak-atiknya gitu kan, tanpa ada apa ya, kesusahan gitu. Karena emang simpel gitu. Meskipun tadi toolsnya simpel, ribet, tapi itu lengkap gitu teman-teman. Nah itu ya, saya merasakan itu teman-teman. Oke, selanjutnya mudah di-share di sosial media. Nah ini tipe ya teman-teman. Kebiasaan di-share juga ini malah medua ya. Nah ini teman-teman tipe ya. Jadi teman-teman ketika kita membuat apa ya, membuat sebuah desain di HP itu, otomatis kan sosial media teman-teman kan di HP ya, sosial media teman-teman di HP, semuanya di HP. Ketika teman-teman habis beres menggunakan apa, membuat sebuah desain di HP, kita bisa langsung nge-share gitu. Apalagi kalau di Pixlab kan ada langsung kan, kalau di Pixlab ada apa ya? Ada fitur share ya, langsung bisa langsung ke sosial media, ke Instagram gitu kan. Bisa langsung di share ke Instagram ataupun di save juga bisa. Nah, itu nggak harus ribet memindahkan sebuah file, teman-teman ya. Nggak harus ribet memindahkan sebuah file. Karena kita ngeditnya juga ngedesain di HP gitu ya, teman-teman. Itu yang memudahkan ngedesain pakai HP gitu, teman-teman. Kita bisa share-share sosial media secara cepat tanpa harus memindahkan sebuah file gitu. Oke, dan kita tentunya memaksimalkan HP, teman-teman. Karena jujur, pertama kali saya menggunakan desain itu lewat HP. Karena waktu itu saya nggak punya laptop, nggak punya PC. Saya pengen belajar desain, tapi bagaimana? Saya nggak punya laptop, saya nggak punya PC. Akhirnya saya cari-carilah desain yang menggunakan HP. Dan ketemu beberapa aplikasi, salah satunya adalah Pixelab yang saya gunakan sampai sekarang ya teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pernah ada yang nggak punya ya di sini, ada yang nggak punya apa PC ataupun laptop, tapi kita pengen terus berkarya, jiwa kita dalam desain itu sangat tinggi. Kita pengen benar-benar nih belajar desain lewat ya pengen belajar desain, tapi kita kekurangan gitu ya, kekurangan apa alat gitu kan, kekurangan alatnya. Makanya kita maksimalkan dulu HP. Apalagi Pixel tadi kan, HP meskipun HP kita RAM-nya kecil gitu kan, kentang lah. Nah, itu kita bisa bisa berkarya loh, teman-teman. Ayo loh, kita bisa gitu, teman-teman. Jangan sampai menunggu dulu punya HP yang bagus atau menunggu dulu punya laptop yang support gitu ya. Menunggu dulu punya PC yang keren. Ayo, mulailah dari sekarang, teman. Kalau teman-teman yang sekarang baru mulai, kita sama-sama mulai dari sekarang. Karena enggak ada sebuah karya yang kita miliki, yang karya yang bagus, tanpa kita mulai dari karya yang pertama yang jelek gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, mungkin ya, karya kita, kalau saya pribadi juga, saya pernah saya lihat-lihat ya karya pertama kali ya dulu itu, wah pasti kita akan ketawa gitu teman-teman ya. Kita akan, oh ini karya yang dulu itu dianggap kita bagus banget, karya yang dulu itu dianggap kita ini keren banget nih hasil karya saya. Kalau sekarang rasanya pasti malu untuk menunjukkan ini karya saya. Tapi sebenarnya itu ada sebuah proses teman-teman. Karena ya mulai aja dulu gitu, maksimalkan yang ada teman-teman. Maksimalkan yang ada sampai itu pasti berproses, ada jalannya teman-teman. Nggak
ujug-ujug langsung apa ya? Langsung bagus semuanya dimulai dari awal gitu. Kita harus bisa, intinya yang susah itu memulai, teman-teman. Memulai dan konsisten. Nah, itu teman-teman. Mulai aja dulu terus konsisten. Nah, habis dari situ pasti teman-teman akan merasakan perbedaannya, akan merasakan perubahannya. Ketika kalau desain kita yang pertama itu jelek, pasti kalau kita mulai dari sekarang nih, contoh ya, teman-teman nih, kita belum bisa desain nih, kita mulai dari sekarang belajar. Otomatis kalau kita konsisten dan emang benar-benar mulai dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, ya dari sekarang 1 bulan ke depan, itu coba teman-teman bandingkan hasil karyanya. Itu pasti ada perubahan. Setiap kali kita membuat sebuah karya itu pasti ada hal baru, ada ilmu baru yang akan kita kuasai, teman-teman gitu ya. Oke, gimana nih teman-teman, siap gak untuk berkarya? Coba bilang siap dong. Kalau emang teman-teman siap, kalau memang teman-teman pengen terus belajar, coba udah siap belum? Nih, kita harus benar-benar nih, harus serius. Saya gak mau teman-teman yang apa ya, yang join di webinar kali ini hanya apa ya, hanya oh iya, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu, nggak ada aksinya gitu teman-teman. Oke, di sini udah banyak. Ayo siapa lagi? Nah, teman-teman itu nggak mau gerak gitu. Saya nggak pengen gitu setiap kelas yang saya adakan gitu kan, yang join bersama saya itu nggak ada perubahannya. Kita mulai dari sekarang, meskipun kita rubah dulu mindset juga, nggak bisa. Kita semua orang nggak bisa gitu. Kok nge-lag? Gimana teman-teman yang lain nge-lag gak? Coba di kolom chat ya, aman. Oke, berarti itu coba ya dicek lagi datanya atau wifi-nya Kak Fikri ya. Oke, teman-teman siap ya. Teman-teman udah, setelah webinar kali ini kita sama-sama kita pasti mulai dari sekarang. Kita mulai dari sekarang, kita menghasilkan sebuah karya yang luar biasa untuk di masa depan nanti ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya gitu ya, teman-teman. Pasti bertanya-tanya peluang desainer grafis Pixel Lab. Cuman modal HP, Pixel Lab cuman modal HP. Apa sih ke depannya gitu kan? Peluangnya apa saja gitu kan? Pasti realistis aja gitu kan, kita realistis aja teman-teman. Saya suka kepada teman-teman itu yang ya kita realistis aja gitu, nggak usah kayak apa ya, nggak realistis gitu, kayak ya saya mah belajar aja kayak gitu, saya mah kayak gitu, tapi kita harus punya realistis tersebut supaya kita bisa berkembang, teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, di sini beberapa peluang ya, beberapa peluang. Selain yang pertama itu pasti itu untuk apa ya? Untuk memulai itu yang modal utama ya. Untuk memulai sebuah karya pertama kita, sebuah motivasi untuk memulai membuat karya kita, dan untuk belajar kita untuk menjadi desainer yang profesional, sebuah langkah awal, sebuah proses untuk menjadi desainer yang bagus gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu sudah apa ya? Sudah bagus banget gitu kan menggunakan aplikasi Pixlab gitu. Tapi kita lebih realistis lagi ya.
Nah, di sini mungkin freelance ya, teman-teman. Di sini ada yang mulai mungkin ya, ada yang sudah nge-freelance gitu kan, ngedesain. Kemudian teman-teman ya nge-freelance bisa kita apa ya, jual hasil karya kita ya, teman-teman. Nah, nge-freelance itu teman-teman ya bisa apa ya? Itu bisa menghasilkan, selain menghasilkan sebuah karya ya, kita juga bisa menghasilkan eh, uang gitu ya. Sebuah apa ya, keuntungan lah dari hasil karya kita itu. Karena kita itu selain berkarya juga pastilah kita memiliki apa kebutuhan yang lain ya untuk menunjang sebuah karya kita. Baik itu untuk apa? Untuk mengupgrade ya, upgrade alat kita gitu kan. Eh, mengubah gitu kan, mengubah alat-alat kita supaya lebih profesional lagi, supaya lebih mudah lagi dalam mendesain gitu kan. Yang tadi HP-nya kentang bisa naik lagi ke HP yang lebih bagus, yang tadi laptopnya biasa aja bisa naik lagi ke laptop yang lebih bagus lagi supaya kita, memudahkan karya kita gitu dalam kita berkarya gitu teman-teman. Nah itu freelance. Teman-teman gini ya bisa apa ya? Mulainya ya kita ajak dulu lah. Freelance itu kita ajak dulu yang terdekat lah, kenalan-kenalan kita. Nah, itu bisa diajak ya teman-teman kita. Ayo, ayo dong, saya buka jasa desain nih. Saya buka jasa desain nih. Kalau ada temannya juga, boleh ajak ke saya. Boleh tunjukkan ke saya ya untuk desainnya kayak gitu. Boleh loh. Kalau butuh jasa desain, hubungi saya kayak gitu. Atau teman-teman bisa apa ya, manfaatkan media sosial kan, karena sekarang itu banyak teman-teman ya, lewat media sosial itu kita bisa apa ya, ibaratnya kita bisa mengakses dunia gitu, kita bisa kenal orang luar negeri gitu kan, bisa lihat konten yang luar negeri gitu kan dari sebuah media sosial gitu teman-teman. Pasti di sana banyak sekali, apalagi di apa ya, di website freelance gitu kan kayak gitu pasti ada juga gitu ya teman-teman. Itu kita buka jasa aja gitu, jangan apa ya, jangan kalau udah emang udah pede gitu kan, kita buka jasa aja pasti ada yang apa ya, ada yang mau. Karena gini loh teman-teman, kita jangan apa ya, jangan merasa minder gitu, jangan merasa minder karena kita ngedesainnya pakai HP, pakai Pixel Lab, karena orang lain tuh gak tahu teman-teman kita ngedesainnya pakai apa gitu kan. Yang penting hasilnya, karyanya itu sesuai dengan klien gitu kan. Yang penting kita bisa memberikan apa, desain dia yang dia pengen gitu kan, yang dia pengen itu udah bagus gitu kan. Itu kan nggak ada apa ya, nggak, mereka itu nggak pengen tahu kita ngedesain pakai apa gitu, karena hasil yang mereka apa, hasil yang mereka inginkan gitu gitu teman-teman ya. Kemudian konten kreator ya, teman-teman juga bisa mulai konten ya, bisa mulai konten sharing kepada teman-teman semua gitu kan, untuk bagaimana sih cara membuat desain yang baik dan benar, yang bagus itu bagaimana kayak gitu. Nah itu bisa memulai ya, bisa memulai juga, baik itu di sekarang itu kan di Instagram, di TikTok, di YouTube, apalagi di tiga platform tersebut itu lagi gencar-gencarnya ya, karena emang sudah mulai banyak sekarang bermunculan konten kreator yang baru juga sudah banyak ya, karena itu ada peluang di sana teman-teman, ada peluang. Ketika ada peluang langsung ambil gitu kan, ketika ada peluang coba aja daripada penasaran. Karena saya jujur waktu awal mulai konten saya juga berpikir eh, lama juga teman-teman. Pasti teman-teman juga yang pengen mulai konten itu pasti merasakan ya teman-teman. Waktu itu saya mau upload konten pertama ya, itu mikirnya hampir berapa bulan gitu, hampir 3 bulan. Saya ubah lagi, saya
gimana sih untuk belum saya upload, hanya saya edit-edit gitu teman-teman. Waktu itu di Instagram ya, yang lagi musim baru awal-awal ada carousel gitu kan. Lagi musim-musimnya waktu itu. Itu saya lumayan juga lama untuk memulai gitu karena masih ragu, masih takut gitu kan. Takut karena apain sih gitu kan. Caper gitu kan biasanya kan banyak waktu itu juga banyak teman-teman yang ngomen kayak gitu kayak so tahu kayak gitu kan. So ngajarin kayak gitu lah, pasti ada aja kayak gitu. Yang awalnya cuman teman-teman kita yang like dan itu pun gak ngomen apapun gitu kan. Cuman apa ya, teman keluarga kita gitu kan. Tapi asalkan emang tujuan kita untuk apa ya, untuk kebaikan gitu kan. Asal tujuan kita benar gitu. Selain kebaikan ya tujuan kita positif, kita belajar juga teman-teman. Ya, kita ya belajar gitu. Pasti berproses ya yang dari kontennya jelek gitu kan, kurang bagus, pasti kita tahu gitu. Kita harus perbaiki di mana karena kita sudah memulai gitu. Nah, buat teman-teman langsung aja gas gitu. Sekarang ya teman-teman kalau pengen konten ya gas aja langsung. Itu mulai aja. Asalkan nanti ya kita konsisten gitu. Gitu ya teman-teman. Kemudian bisnis ya teman-teman nih. Bentar. Nah, bisnis. Bagaimana sih bisnis apa ya? Dengan desain grafis seperti tadi ya. Kayak tadi saya contohkan gini ya. Saya sering contohkan sesimpelnya kayak gini ya, teman-teman. Kita ambil ini aja, teman-teman. Jasa apa ya? Jasa buat feed Instagram ya, teman-teman. Buat feed Instagram banyak itu kan di Instagram UMKM kayak gitu kan yang desainnya mungkin teman-teman ini kayaknya perlu apa ya? Orang desain grafis nih ya. Kayaknya ini perlu nih karena emang mungkin desainnya kurang menarik kayak gitu. Teman-teman bisa tawarkan aja jasa teman-teman gitu. Tawarkan aja beberapa karena kan banyak kalau saya lihat di Instagram itu banyak sekali ya yang emang membutuhkan teman-teman yang emang membutuhkan. Jangan menunggu aja tapi kita ambil aja peluang gitu kan. Kita menawarkan aja contoh Mas, nih saya punya apa ya punya jasa desain nih boleh kalau pengen feed Instagramnya keren sama saya aja kasih portofolionya gitu kan teman-teman kasih portofolionya ini loh hasil-hasil karya saya di desain grafis boleh kalau emang butuh boleh hubungi saya itu kalau teman-teman bisa apa ya bisa contoh megang 5 aja 5 UMKM ya UMKM yang teman-teman desain feed Instagramnya ya itu pasti lumayan ya contoh dalam per bulan gitu teman-teman ya dalam per bulan itu 5 UMKM dari 5 platform yang mempunyai Instagram gitu kan UMKM yang memiliki Instagram itu lumayan loh kalau emang kita benar-benar gitu kan gitu ya teman-teman. Asalkan ya kita jemput bola aja gitu, jangan malu, jangan menunggu aja gitu. Kita ambil gitu peluang itu, kita tawarin gitu. Kalau kita enggak nawarin, orang lain kan mana tahu, orang lain mana tahu kita punya kelebihan di skill kita di desain grafis gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang emang lagi mungkin sepi job itu ambil aja gitu, tawarin. Saya punya jasa desain nih kasih portofolionya langsung yakinkan kayak gitu udah teman-teman jangan apa ya jangan ditunda-tunda gas aja gitulah ya teman-teman oke dan mentor di sini ya kalau saya kan jadi mentor ya tadi juga di sini juga teman-teman nanti ya kita kita ada master class ya teman-teman nanti boleh ya join juga teman-teman yang pengen lebih dalam lagi. Di sana saya sedikit spill ya. Di sana nanti di masterclass ada apa ya? Desain desain yang
dari awal ya teman-teman, nanti saya akan bagikan kelas yang emang saya nggak kasih di materi-materi sebelumnya gitu, kayak materi ya study class yang di kelas-kelas yang lain saya nggak akan kasih, karena emang ini spesial khusus di Imaging ya. Nantinya saya akan spill ya nantinya. Dan selain itu juga teman-teman nanti akan mendapatkan file PLP ya. Nanti file PLP yang emang itu bisa teman-teman gunakan gitu. Bisa teman-teman explore lagi gitu. Ya. Nanti kalau mau join boleh ya, teman-teman. Nanti kita akan lebih apa ya? Lebih khusus lagi. Kita akan lebih detail lagi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman gini ya, kebingungan ya kalau untuk ngedesain ya. Coba di sini masih kebingungan nggak? Banyak yang kebingungan nggak kalau membuat desain gitu, kayak ini ada apa sih? Ada kerjaan buat ngedesain. Terus kayak bingung sih gimana sih gitu kan untuk ngedesainnya gitu kan, tahapan-tahapannya. Nah, coba teman-teman pernah merasakan seperti itu nggak dari teman-teman semua? Ada gak nih? Coba di kolom chat, saya pengen ada yang ngomen. Sering banget, sering sekali, sering banget. Baik teman-teman, nah ini adalah tahapan ya. Tahapan untuk membuat sebuah desain. Insya Allah ya untuk untuk materinya nggak akan eh, terlalu banyak di sini, nanti bakalan di master class-nya ya. Nah, teman-teman, untuk tahapan dalam membuat desain itu sebenarnya kita itu apa ya? Ya pasti merasakan sebuah kebingungan gitu. Kalau nggak bingung nanti kalau udah di surga gitu. Gitu kan ya, teman-teman. Kata Mas Aldi kayak gitu ya, teman-teman. Kalau udah nggak bingung nanti di surga. Nah, teman-teman, tahapan dalam membuat desain itu yang pertama ya, inovasi dan ide itu harus modal utama gitu, teman-teman. Ketika nanti teman-teman nih ada job pengen dibikinin desain poster. Nah, pasti kan bingung, belum kebayang karena ataupun idenya cuma itu aja gitu kan. Nah, itu kita harus mencari ide. Di mana sih cari idenya? Banyak, teman-teman. Baik itu di Dribble ya, kemudian di Pinterest, di sosial media. Ya, itu bahkan selain di sosial media pun masih banyak lagi ide-ide ya. Masih banyak lagi ide-ide yang bisa kita apa ya? Yang bisa kita explore gitu. Karena contoh mungkin ya kalau di Pinterest gitu kan. Kalau di Pinterest itu mungkin teman-teman juga udah sering cari ide di sana. Terus juga di Dribble. Nah, di sosial media teman-teman itu bisa dijadikan ide, sebuah cari ide gitu kan. Ide dalam membuat desain. Kita ya cari aja gitu. Contoh ya desain poster produk gitu kan, produk makanan. Nah, itu pasti ada juga teman-teman. Itu baik di ya tinggal search aja, itu pasti banyak, kita tinggal ekspor aja ya. Itu tinggal teman-teman ATM gitu kan. Banyak ya kalau belajar itu ATM ya. Teman-teman tinggal ekspor lagi ide-idenya, itu banyak ya teman-teman. Sebenarnya tinggal ya kita mau mencarinya aja gitu teman-teman. Kalau stuck ya pindah lagi ke Pinterest atau ke Dribble ya, kayak gitulah teman-teman. Pasti banyak lah, masa dari sekian banyak kita untuk mencari ide nggak ada ya satupun yang kita suka gitu kan teman-teman. Nah, kemudian studi banding atau survei. Nah, itu ya kita lihat-lihat tadi. Kita bisa lihat ke konten kreator ataupun yang khusus di bidang apa ya? Di bidang desain produk contohnya. Kita lihat-lihat khusus di desain produk nih, desainnya bagus-bagus kayak gitu. Ataupun di apa ya? Di produk-produk yang udah besar gitu kan. Nah, kayak
apa ya? Contoh di sini kayak Pocari Sweat kayak gitu kan. Contoh lihat nih desainnya kayak gimana aja. Nah, itu kan bisa teman-teman ya dijadikan referensi ya teman-teman. Jadikan referensi untuk survei-survei bagaimana sih cara membuat sebuah desain produk itu gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa langsung kalau udah ada ide, udah kita survei, kita langsung eksekusi teman-teman. Kita proses desainnya gitulah supaya idenya itu gak hilang teman-teman ya. Supaya idenya gak hilang langsung eksekusi dan penyelesaian langsung evaluasi. Kenapa harus evaluasi? Karena emang pasti teman-teman tadi kayak tadi saya ini apa ya yang mana ya? Tadi ya yang typo itu kan itu sebenarnya perlu kita evaluasi kembali. Siapa tahu ada yang typo gitu kan, ada yang salah gitu kan, penempatannya, tulisannya, itu pasti kayak gitu teman-teman. Emang benar-benar harus jeli banget, harus teliti ya kalau desain itu. Kadang kita agak nyadar gitu, itu ada yang salah, tapi kalau udah beres, itu nyadar ada yang salah kayak gitu teman-teman. Makanya itu selain kalau udah selesai itu, dievaluasi kembali supaya tahu di mana kesalahannya. Karena kalau ngedesain itu kan kita mungkin bingung ya, pusing ya, membuat sebuah desain fokus, karena ngerasa gak ada yang salah. Tapi ketika sudah beres itu, ngerasa ada kesalahan, kelihat gitulah kesalahannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-temannya kalau yang pengen belajar nanti di masterclass, nah ini ya teman-teman, ini hasil karya Pixlab. Nah, ini saya spill nih, hasil karya dari Pixlab. Mungkin teman-teman apa ya, ini benar sih dari Pixlab. Ini saya 100% dari Pixlab full semuanya. Dari mulai apa sih? Dari mulai bikin mock-up-nya, bikin background-nya, bikin desainnya ya. Itu kan ini semuanya enggak apa ya diganti ya semuanya. Kayak ini kan jadi Pixel Lab Sweet gitu kan yang minuman anti revisi yang itu, kemudian ada kopi Pixel Lab gitu kan, ada Pixel Lab Chips ya. Nah itu semuanya ya kita bikin desainnya dari awal gitu. Nah buat teman-teman ini nanti bakalan jadi masterclass ya, saya spill ya. Ini bakalan jadi masterclass buat teman-teman. Saya bakalan proses bagaimana apa ya proses pembuatannya. Saya spill semuanya. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua. Dari mulai kita cari idenya, kemudian kita bikin apa? Bikin kemasannya. Kemudian kita bikin apa? Bikin mock up-nya sampai kita bikin desain produknya sampai seperti ini. Itu saya akan spill ya teman-teman. Saya akan kasih tahu semuanya. Saya akan apa ya? Ya semuanya intinya nanti di masterclass nanti teman-teman yuk yang mau join ya boleh teman-teman yang mau join. Kita akan spill semuanya karena ini kan enggak apa ya? Enggak hanya tempel-tempel aja tapi di sini sebenarnya ada apa ya? Ada main manipulasinya gitu teman-teman, ada manipulasinya yang emang jarang juga sih ya kalau di Pixlab jarang main manipulasi ini. Ada nanti ada teori-teorinya juga teman-teman ya, kayak efek pencahayaannya gitu kan, kalau cahayanya bagaimana gitu kan untuk supaya si produknya itu lebih terlihat gitu kan, itu teman-teman. Apa ya di produk ini, desain produk ini saya belum apa ya belum spill gitu, belum saya kasih tahu karena di konten saya ada yang pengen tahu apa ya pengen tahu bagaimana sih buatnya kayak gitu. Saya nggak spill gitu kan karena emang khusus nanti di kelas ini di master class ya, di master class di Maging Academy di sini. Buat teman-teman yang mau join boleh teman-teman ya, ditunggu. Ke Instagramnya apa? @wahyu_rohimat @wahyu_rohimat.
boleh ya kalau yang mau ngepoin, boleh di sana. Ada karya-karya yang saya bikin seperti ini. Nanti ini saya semuanya pokoknya akan saya spill ya teman-teman. Jangan khawatir, nanti juga akan dapat file PLP-nya teman-teman. File PLP-nya itu ibaratnya kita tinggal tempel aja. Contoh ini minuman apa? Yang minuman ini ya. Itu teman-teman tinggal tempel aja desainnya. Mau desain apa tinggal tempel sini. Udah, simple itu gitu. Jadi teman-teman bisa gunain buat desain apapun gitu teman-teman ya. Nanti bakalan saya kasih. Asalkan teman-teman join gitu. Oke, teman-teman kita lanjut nih. Kita spill lagi nih. Nah, ini before after-nya ya, teman-teman. Ini kayak yang sebelumnya ya, yang before-nya, kemudian yang after-nya sebelah kanan ya. Nah, ini nanti pokoknya dalam desainnya pun ini ada apa ya, ada tekniknya gitu teman-teman, ada tekniknya supaya ya dari pencahayaannya gitu kan, nggak hanya desainnya aja, kemudian dari supaya si desain produknya itu lebih kelihatan gitu kan, lebih fokus kepada produknya. Nah itu ada caranya juga teman-teman, selain dari apa ya tekniknya juga gitu, dari keindahan visual tersebut gitu pasti ada teknik-teknik yang emang mungkin teman-teman belum tahu ya. Nah ini dan terakhir ya yang tadi ya teman-teman before afternya. Nah bagaimana menurut kalian? Coba komen dong. Kira-kira teman-teman nih penasaran nggak? Penasaran nggak? Coba teman-teman dari hasil-hasil apa ya desain tadi gitu, dari mockup tadi yang kita bisa eksplor lagi ya teman-teman. Yang pengen join boleh ya. Nah itu udah dikasih ya, udah dikasih di apa di chat ya. Nah ini teman-teman yang mau bertanya nanti ya, saya ini dulu, saya akhiri dulu biar apa ya, biar ditampung ya. Nanti yang udah nanya boleh ya nanti sama moderator di ini disebutkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan emang udah segitu ya untuk materinya. Sampai jumpa di kelas master ya, master kelas teman-teman. Yuk yang pengen join. Oke, Kak. Oke, terima kasih Mas Wahyu buat penjelasannya. Keren sekali penjelasan hari ini ya. Bagi teman-teman, kalau misal ada pertanyaan bisa drop di kolom Q&A. Namun sebelumnya aku minta maaf kalau misal mungkin ada banyak pertanyaan yang bakal ke-skip hari ini karena keterbatasan waktu ya. Jadi buat teman-teman yang kalau misal pengen bertanya secara detail nanti uh, bisa join di next kelasnya Kak Wahyu. Ini link pendaftarannya sudah aku share di kolom chat. Jadi nanti kalian juga bisa daftar di situ atau nanti kalian juga bisa kepoin bio Instagramnya Amazing gitu ya untuk info detailnya gitu. Oke, masuk ke sesi Q&A. Kita ambil 5 pertanyaan aja ya Mas. Karena Oke. waktunya udah mulai habis nih, udah hampir habis gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman nanti kalau misal ada yang pengen dirasa pertanyaannya secara detail atau pengen belajar lebih teknisnya lagi bisa join di next class-nya Kak Wahyu gitu. Sebentar ini aku sharing dulu buat informasi master class-nya kapan biar teman-teman juga pada tahu. Oke. Oke, semoga terlihat ya. Oke, jadi teman-teman nanti di tanggal 26 Juli Kak Wahyu bakal ada kelas lagi nih tentang Pixel Lab gitu ya. Dan ada juga live demonya juga. Jadi teman-teman kalau misal pengen belajar secara detailnya plus sama live demonya bisa ikutan di tanggal 26 Juli. Untuk harganya cukup terjangkau dari 300.000 jadi 100.000 aja gitu. Dan aku juga mau spill ke teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman bakal dapat harga yang lebih murah lagi khusus
bagi yang melakukan transaksi hari ini juga gitu. Caranya gimana? Kalian bisa share keseruan webinar hari ini, tag Instagramnya Kak Wahyu dan juga Messing ID. Nanti dari situ kalian bakal di DM sama admin Instagram Messing untuk dapetin klaim harga promo gitu. Oke, mungkin detailnya bisa kita infokan nanti di nextnya ya teman-teman. Kita masuk ke sesi Q&A. Oke. Wow, ini pertanyaannya banyak sekali. Oke. Oke, kita pilih aja. Mungkin dari Kang Wahyu kalau misal ada pertanyaan yang dirasa menarik, boleh langsung dijawab sambil Caca mau nyari pertanyaan yang menarik. Oke. Oke. Sebentar. Ini pertanyaan banyak sekali ya, lebih ke teknis. Nah, ini kayaknya teman-teman bisa join di next kelasnya Kang Wahyu nih kayaknya buat informasi detailnya. Oke, aku ambil aja di kolom Q&A. Ini dari Kak Alvina. Kang, gimana cara cepat untuk menangani pixelet kalau misal lagi ngebug nih? Kadang tuh kan tiba-tiba tanpa sebab proyek kita bisa berantakan, harus benerin satu-satu lagi padahal hampir selesai. Atau ada cara mengatasinya biar nggak terjadi hal seperti itu? Masih di mute, Kang. Oke, siap. Teman-teman, makasih buat pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman. Banyak sekali. Pasti ini pada penasaran kan ya? Oke, nanti sebenarnya ini bisa aja ya kita apa ya satu-satu dijawab. Cuman ini terbatas waktu ya teman-teman. Terbatas waktu kita. Nah, emang udah malam juga. Baik teman-teman, yang tadi ya terkait bug sebenarnya itu ada beberapa bug yang emang bisa kita apa ya yang kita atasi gitu kan. Ada juga yang mungkin karena bug tersebut eh, tidak bisa kita atasi. Kenapa mungkin ya? Pertama yang ada bug yang kayak tadi ada yang nanya shadow ataupun bug yang lainnya. Bug shadow itu ya biasanya itu apa ya? Kurang gitu ya, nggak bisa gitu. Nah itu ngebug ya di shadow itu. Cuman kalau di shadow sebenarnya bisa ya, bisa ada apa ya, ada cara lain supaya kita bisa menggunakan shadow gitu ya teman-teman. Itu ada juga bug yang emang susah kita atasi karena emang pertama mungkin dari HP-nya teman-teman. Karena itu eh, terkait apa ya terkait HP ya terkait RAM kayak gitu kan itu sebenarnya berpengaruh ya sedikit berpengaruh lah ada pengaruhnya juga meskipun kita apa ya di RAM kecil pun bisa tapi sebenarnya ada beberapa bug yang emang nggak bisa emang terkendalanya karena smartphone kita gitu kan karena smartphone kita makanya bug tersebut beda-beda gitu teman-teman. Ada yang emang di saya ngebug, di teman-teman enggak. Begitupun sebaliknya gitu teman. Di teman-teman ngebug, di saya enggak. Dan emang kalau di saya sendiri gitu kan, mungkin apa ya, belum pernah beberapa bug yang emang cukup serius ya. Tetapi kalau ada pun bug gitu ya bisa diatasi gitu kayak kayak shadow kayak gitu kan itu bisa masih tetap bisa diatasi kemudian kayak 3D itu kan 3D itu biasanya kayak pernah saya itu waktu itu kayak di save ya di save itu udah disimpan ya udah bagus nih bikin 3D tapi setelah di save itu malah jadi apa ya enggak sesuai gitu enggak sesuai pas di aplikasinya
Nah, itu ada caranya juga teman-teman ya. Ada caranya. Ini saya sepil dari saya kasih tahu ya. Itu kalau yang 3D itu ya bisa dengan kita apa ya? Kita gabungkan aja gitu. Kita bikin dua objek, contoh kita bikin segitiga 3D ya, segitiga yang 3D. Nah, kita copy, kemudian kita gabungkan. Nah, itu bakalan bagus teman-teman. Kemudian hasil di save-nya juga dengan kualitas yang dengan kualitas yang tinggi. Nah, itu bakalan bagus, bakalan aman teman-teman ya. Bakalan aman. Itu bisa salah satu bug yang bisa kita atasi ataupun antisipasi ya teman-teman. Itu. Kalau terkait bug yang lebih serius ya, lebih serius lagi, sebenarnya kalau saya pribadi belum pernah ya, belum pernah apa yang merasakan, tapi emang benar ada berapa apa ya, berapa member gitu kan yang emang tahu nih ya menanyakan ini ada bug gitu ataupun ya banyak yang komen ya di apa di Instagram saya gitu kan ini ngebug gitu kan kayak gitu. Cuman ada beberapa bug yang tadi ya, contohnya kayak 3D atau shadow, apalagi ya lupa. Pokoknya ada beberapa bug yang emang bisa kita atasi gitu, bisa kita cari solusinya gitu teman-teman. Tapi ada juga yang emang tergantung HP-nya berapa gitu, Android berapa gitu kan, kayak gitu. Itu sebenarnya ada sih beberapa bug kayak gitu. Cuman kebanyakan ya bisa kita atasi juga sih. Kayak gitu teman-teman. Oke gitu Kak. Ada lagi? Oke, terima kasih buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Terus, nah lanjut lagi buat pertanyaannya. Oke, lanjut lagi sebentar. Nah, ini aku pilih-pilih dulu. Ini coba aku ambil dari kolom Q&A. Oke, itu Kak ada yang itu Kak. Oke, yang mana nih? Hasil itu dari Oh ya, hasil apakah desain hasil dari Pixlab. Mm-mm. apakah hasil desain menggunakan pixel lab pecah ketika dicetak? Contoh ini maksudnya minta ini ya Kak, minta ukuran referensi ukuran contoh spanduk gitu Kak, Oh, bagaimana? oh iya iya iya. Ya, iya betul. Itu sebenarnya ada dua ya. Ada sama ya sama yang bawahnya gitu ya. Mm-mm. Pertanyaannya sama ya sebenarnya. Oke, teman-teman, ini sering apa ya pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan emang sering saya apa ya terima gitu. Yang sering sekali dipertanyakan. Hasil Pixel Lab itu bisa pecah nggak kalau dicetak baik itu spanduk ataupun ya spanduk yang ukuran besar ataupun cetak yang lain gitu kan, stiker dan lain sebagainya. Teman-teman, Pixel Lab itu kalau apa ya saya itu sering ya menggunakan aplikasi Pixlab dari mulai cetak apa ya cetak stiker yang kecil gitu kan, kemudian ya, kayak gantungan kunci kayak terus sertifikat kemudian sampai banner pun yang besarnya spanduk yang besar itu pernah teman-teman dan hasilnya itu bagus dan itu sebenarnya ada teman-teman ya ada apa ya ada rumusnya ya sedikit rumusnya kalau saya jelaskan ini agak susah ya sebenarnya kalau saya jelaskan ada agak susah mungkin nanti kalau ini ya teman-teman ya kalau teman-teman join di masterclass nanti saya kasih rumus-rumusnya teman-teman saya kasih share ya rumus-rumusnya ukuran segini berapa di ukuran di pixel kayak gitu ya kayak contoh gini lah satu kita bikin spanduk 1.000 ya 1.000 1 meter ke 3 meter. Nah 1 meter ke 3 meter. Nah itu teman-teman sebenarnya simpel sih teman-teman. Sebenarnya simpel sekali. Coba teman-teman apa ya kalikan saja gitu kan. Contoh satu itu teman-teman tulis saja di ukurannya itu 1.000. Kalau 3 meter itu 3.000. Kayak gitu rumusnya. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau 1 meter itu 1.000. Kalau
satuannya itu 1.000 ya, 1 meter itu 1.000 ya di ukuran Pixlab-nya kayak gitu. Itu udah bagus. Sebenarnya kalau pengen lebih bagus lagi tinggal dikalikan 2 gitu. Tinggal kalikan 2. Kalau 1 meternya tadinya 1.000 dikalikan 2 jadi 2.000. Kemudian yang 3 meternya 3.000 dikalikan lagi menjadi 6.000 kayak gitu. Sebenarnya ada rumus-rumusnya supaya tidak bingung ya gitu. Ada. Jadi lebih mudah gitu. Sebenarnya lebih besar ukurannya maka lebih bagus juga hasilnya gitu kalau di Pixlab ya. Gitu ya teman-teman. Makanya jangan jangan khawatir gitu karena emang di Pixlab itu bisa spanduk yang besar itu bisa gitu. Saya sering kalau ada acara kayak gitu kan ya dengan Pixlab aja gitu. Ya, bisa ya teman-teman. Jangan khawatir. Oke, Oke. Kak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu buat penjelasannya. Oke, ini lanjut lagi. Eh, Ini dari Anonymous nih. Apakah Corel Photoshop bisa dijadikan WLP untuk diedit di Pixel Lab atau ada aplikasi khusus yang bisa nih Kak? Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini juga buat teman-teman yang lain ya. Pernah ada juga yang menanyakan seperti ini ya ke saya. Sebenarnya teman-teman buat setiap aplikasi itu memiliki filenya masing-masing gitu ya teman-teman. Kayak Visual Lab itu filenya PLP gitu kan. Di Corel itu CDR, kemudian di Photoshop PSD. Nah, itu sebenarnya memiliki filenya masing-masing gitu. Nah, untuk Pixlab juga PLP gitu kan. Nggak bisa di-share ke ke yang lain untuk diedit-edit lagi. Karena kenapa? Karena ya tadi setiap aplikasi itu pasti memiliki filenya masing-masing supaya supaya bisa dibuka di aplikasi tersebut lagi gitu kan, enggak di aplikasi yang lain. Contoh kalau keluarga Adobe gitu kan, keluarga Adobe itu yang memiliki yang PSD gitu kan, itu bisa di share lagi gitu kan, bisa kalau di keluarga Adobe itu ada file yang memang bisa dibuka di Photoshop, kemudian bisa ke After Effects-in ya supaya bikin animasinya kayak gitu ya. Itu sebenarnya bisa ya ada itu, tapi kalau dari berbeda aplikasi itu enggak gitu, jarang. Enggak, kalau saya belum pernah gitu, belum pernah nyoba juga. Nah, emang enggak bisa kalau untuk PLP gitu. Kalau untuk PLP ke aplikasi lain, contoh ke Canva atau ke PixArt atau ke Medibank dan yang lainnya itu nggak bisa kecuali ada file yang sama gitu namanya. Kalau di Medibank, contoh kalau di Medibank ada file PLP, pasti bakal bisa kayak gitu. Kalau filenya sama itu pasti bisa. Kebanyakan ya kalau setiap aplikasi itu memiliki filenya masing-masing karena ya mereka pastilah bersaing juga gitu setiap software itu teman-teman kayak gitu. Kayak gitu Kak, ada lagi Kak. Terima kasih buat penjelasannya, Kang Wahyu. Oke, kemudian next ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan yang mungkin skip, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. Jadi nanti bisa join di next class-nya di tanggal 26 Juli ya teman-teman. Oke, sebentar. Aku nyari di kolom chat coba ya. Oke, ini dari Kak Muhammad, izin bertanya Kak, untuk format dalam desain untuk kita cetak, kita ambil contoh untuk cetak baliho. Nah,
itu formatnya gimana ya Kak? Yang untuk di dalam aplikasi Pixel Lab biar hasilnya gambar atau desain hasilnya maksimal. Oke, jadi teman-teman kalau untuk desain yang pengen kita cetak, nah itu kalau di aplikasi Pixel Lab sendiri sebenarnya pakai PNG aja gitu. PNG aja udah cukup gitu teman-teman. Asalkan tadi kuncinya yang di apa sih? Yang di ukuran tadi, kuncinya di ukuran tadi. Semakin besar ukurannya, maka semakin apa ya? Semakin bagus juga kualitasnya. Ya, semakin bagus juga kualitasnya. Asal kita tahu ukurannya kayak tadi satu bikin banner ataupun ya spanduk yang besar gitu ya. Contoh yang 1 meter ke 3 meter, nah itu kita bikin 1000 kali 3000. Semakin besar lagi. Nah itu semakin bagus kualitasnya gitu teman-teman. Meskipun nanti tergantung ini lagi teman-teman, balik lagi tergantung HP-nya yang emang di smartphone-nya gitu, versi smartphone-nya. Karena semakin besar filenya itu pasti semakin besar ukurannya itu pasti pas proses save-nya itu bakalan agak ini teman-teman, agak lama gitu untuk ngerendernya gitu, untuk nge-save-nya. Dan teman-teman jangan, kalau untuk cetak jangan pilih yang ultra gitu kan. Jangan pilih yang ultra kalau ukurannya udah dirubah kayak tadi gitu. Ukurannya udah dirubah nih, udah ukuran besar. Maka pas di save yang dirubah itu cukup apa ya? Cukup filenya mau JPEG atau PNG. Sebenarnya ke PNG aja supaya apa ya? Supaya lebih, sebenarnya PNG itu agak lebih baik ya dari JPEG sebenarnya. Nah, kalau untuk kita di-share ke apa? Ke sosial media itu cukup PNG Ultra kayak gitu teman-teman. PNG Ultra udah bagus kalau untuk di-share ke sosial media. Gak usah ukuran-ukuran yang terlalu besar gitu teman-teman. Nah kuncinya di ukuran aja. Dan kalau emang pengen ke apa bentuk PDF itu ya tinggal gampang gitu. Tinggal pindahin aja, tinggal convert aja gitu. Itu sebenarnya ya bisa kalau pengen di PDF-in. Cuman kalau saya pribadi gitu kan, nggak di ke PDF pun itu udah bagus karena tadi dari ukurannya kita setting lebih awal gitu. Kita setting aja ukurannya. Kalau ukurannya udah oke, udah gede, udah besar ya, udah bagus, maka hasilnya pun bakalan bagus ketika dijumpun oke gitu, aman dan tidak akan pecah. Itu ya sering saya pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Oke gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu buat penjelasannya. Oke teman-teman, aku mengingatkan lagi. Jadi nanti recordnya akan dikirim setelah kelas hari ini ya. Untuk yang enggak beli sertifikat itu tetap dapat record, namun cuma bisa diakses selama 24 jam aja gitu ya. Terus bagian mohon maaf ya bagi pertanyaan yang hari ini keskip, banyak keskip, nanti bisa dilanjutkan di masterclass. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan ke peserta nih, Kang Wahyu. Silakan untuk pesan-pesannya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya, kepada teman semua, kepada Amazing Academy yang udah memberi kesempatan gitu ya, memberi kesempatan untuk sharing. Semoga pada materi kali ini teman-teman bisa apa ya, sedikitnya bisa mengetahui lah dunia desain grafis khususnya aplikasi Pixel Lab ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui dan pengen belajar gitu, bisa termotivasi lah, minimal bisa termotivasi ya setelah mengikuti webinar kali ini. Dan teman-teman jangan lupa ya nanti untuk apa, untuk masterclass ya, nanti saya akan semuanya akan bedah semuanya ya teman-teman, akan saya kasih kepada teman-teman semua, baik itu PLP-nya dari awal, prosesnya semuanya akan saya kasih. Dan jangan lupa teman-teman yang pengen berbagi keseruan pada malam kali ini, boleh juga di tag ya IG saya,
dan juga Amazing Academy. Nanti saya repost ya teman-teman. Oke, gitu Kak. Oke, terima kasih Kang Wahyu buat pesan-pesannya, dan aku juga terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join di kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya di acara hari ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau kasih feedback tentang kelas hari ini, boleh disampaikan di WhatsApp grup yang tadi teman-teman join di situ ya. Bisa tag tim Maisin juga untuk evaluasi kita gitu ya. Oke, terima kasih Kang Wahyu buat sesi sharingnya hari ini. Sukses selalu teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya Kang Wahyu juga sama Maisin biar tetap update tentang informasi kelas-kelas terbaru. Oke, selamat malam teman-teman. Bye-bye.